Dulu ada sebuah perusahaan rokok yang pernah bersanding dengan gudang garam dan jarum. Namanya adalah Bentul. Namun pada 1991 nasibnya kurang baik. Bentul berdiri di tepi jurang kebangkrutan. Utangnya berkisar 700 miliar rupiah, sementara asetnya hanya 400 miliar rupiah. Secara teknis, saat itu Bentul sudah lebih miskin dari utangnya sendiri. Saat itu 18.000 karyawan mulai harap-harap cemas. Jantung berdebar dan terus memanjatkan harap Bentul masih bisa diselamatkan. Lalu bagaimana kisah Bentul saat itu? Apakah benar-benar bangkrut atau bisa diselamatkan? Sobat bisnis, inilah Historia. Periode 80-90-an, Bentul, perusahaan asal Malang ini dikenal sebagai produsen rokok terbesar ketiga di Indonesia. Sayangnya, nama besar tidak menjamin keputusan bisnis akan selalu benar. Saat itu manajemen Bentul mengalami keputusan yang belakangan menjadi bumerang. Perusahaan diketahui menanamkan uang pinjaman ke bisnis properti di Sydney, Australia. Bermain di sektor properti tentu jauh dari core bisnis mereka. Akibat uang pinjaman yang diinvestasikan di bisnis yang tidak menguntungkan, Bentul akhirnya harus menunggak utang kepada 30 sindikasi bank sekaligus, mulai dari bank nasional hingga bank asing. Di tengah krisis keuangan berkepanjangan, manajemen Bentul mulai mendekati banyak konglomerat lokal untuk berharap diselamatkan. Saat itu nama Tommy Soeharto sempat disebut-sebut bakal mencaplok Bentul. Namun kabar ini dibantah Komisaris Lama Bentul, Frans Setiawan Wijaya. Menurutnya Humpus Group tak pernah sekalipun menghubungi mereka, alias ini hanyalah spekulasi pasar. Yang pasti dari catatan bisnis selama 4 bulan Bentul telah melakukan pendekatan dengan PT Raja Wali Wira Bakti Utama atau RWBU yang di belakangnya ada nama besar Peter Sondag. Peter Sondag bukan orang sembarangan. Raja Wali Group yang dinahkodainya merupakan gergasi di banyak sektor, mulai dari perbankan, transportasi, hingga media. Singkat cerita, pada 5 November 1991, keputusan besar diambil dalam sebuah RUPS yang berlangsung hampir 5 jam di kantor Bentul di Malang. Hasilnya 279 suara atau 76,6% setuju atas masuknya RWBU ke manajemen Bentul. Hanya 63 suara yang menolak dan 22 suara memilih abstain. Berdasarkan hasil tersebut, Peter Sondag resmi menjadi Presiden Direktur Bentul, didampingi Boyke Gozali dan BGW Budianto sebagai Direktur. Di jajaran komisarisnya, Freddy Gozali duduk sebagai Presiden Komisaris. Masuknya RWBU pada tahap awal murni untuk satu tujuan, melunasi utang 700 miliar rupiah. Tapi ada satu klausul menarik di balik misi penyelamatan ini. Apabila utang Bentul lunas dalam waktu 12 bulan, RWBU berhak membeli sekitar 70% saham Bentul. Ya, sambil menyelam minum air, misi penyelamatan ini sebenarnya ingin mengakuisisi. Peter punya jurus jitu untuk menyelesaikan misi melunasi utang Bentul sekaligus mengakuisisinya. Lalu, apa yang dia lakukan? RWBU mendatangkan 60 akuntan dari KPMG Hanadi Suyendro dan rekan, serta dari PT Jardine Fleming Nusantara. Langkah pertama, menghitung ulang kekayaan real Bentul dan melunasi utang secara bertahap selama setahun. Di tengah proses pelunasan utang ini muncul isu yang menarik perhatian. Dua komisaris lama yang masih menjabat mengatakan tak pernah mengetahui kemana aliran utang dari puluhan bank itu.
Salah satu komisaris bernama Edika Samsi menyebut, manajemen lama telah melampaui wewenang yang diberikan pemegang saham. Kisah Bentul ini menjadi pelajaran penting. Sebuah merek bisa runtuh bukan karena kalah bersaing, tapi karena keputusan buruk orang-orang di dalamnya.